Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Hadianto selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Sela Puspitasari, Ari Cahyo Nugroho, dan Endang Puspitasari akan menyajikan hasil paparan kelompok kami yang berjudul konsep pengukuran dan evaluasi hasil belajar. Lanjut Pak, untuk yang untuk penyajian materi yang pertama oleh saya sendiri. Yang pertama, secara bahasa, evaluasi adalah terjemahan dari kata evaluation. Kata evaluation berasal dari yang berarti nilai. Kata evaluation dengan demikian diterjemahkan juga dengan penilaian, sehingga antara penilaian dan evaluasi dapat dipandang sebagai semakna. Yang kedua, secara istilah, evaluasi diartikan sebagai suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu objek. Yang ketiga, berdasarkan Permendikbud nomor 53 tahun 2015, penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik. Oke, saya akan menyambung. Belum, Bu. Dilanjutkan untuk yang keempat. Berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, istilah penilaian terdiri dari 3 kegiatan, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, menafsirkan dan mendeskripsikan dan menginterpretasi bukti-bukti. Evaluasi adalah proses pengambil, dan yang terakhir, ketika kata evaluasi dirangkai dengan kata hasil belajar, berarti suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai keberhasilan siswa setelah melakukan proses pembelajaran pada waktu tertentu. Dan untuk penyajian materi yang kedua, saya persilakan untuk Ibu Endang Puspitasari. Oke, fungsi evaluasi hasil belajar. Fungsi evaluasi hasil belajar yaitu yang pertama ada fungsi selektif. Dengan evaluasi, guru dapat menyeleksi peserta tes atau siswa dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Fungsi diagnosa untuk mengetahui dalam hal apa seorang siswa mempunyai kelemahan dalam belajar. Fungsi penempatan untuk menentukan di mana posisi anak yang tepat. Yang terakhir, fungsi pengukur keberhasilan program pencapaian tujuan dan metode serta penggunaan sarana. Cakupan evaluasi hasil belajar. Yang pertama itu ada aspek penilaian sikap. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 dan Permendikbud nomor 53 tahun 15, penilaian sikap dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial siswa. Aspek penilaian pengetahuan dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan kecapapan berpikir siswa dalam dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural maupun metakognitif. Dan yang terakhir ada aspek penilaian keterampilan. Penilaian yang dilakukan untuk menilai kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ari. Ya baik,
Untuk selanjutnya adalah prinsip pengukuran tak langsung. Menurut Fenton, pada tahun 1996, assessment atau pengukuran hasil belajar ialah pengumpulan informasi yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pengambilan keputusan. Umumnya, assessment dilakukan dalam bentuk ujian berupa tes, yaitu pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa dan jawabannya sudah tersedia. Jarang sekali digunakan assessment bentuk lain. Hasil belajar mahasiswa bukan saja di bidang kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor. Alat ukur hasil belajar non-tes yang sering digunakan ialah 1. Participation chart, checklist, rating scale, dan attitude scales. Participation chart mengukur atau mencatat keikutsertaan atau partisipasi mahasiswa dalam diskusi kelompok. Checklist berguna untuk mengukur hasil belajar berupa produk maupun proses yang dapat dirinci dalam komponen-komponen yang lebih kecil, terdefinisi atau sangat spesifik. Kemudian rating scale, alat ukur non-tes ini menggunakan suatu prosedur terstruktur untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang diobservasi, yang menyatakan posisi sesuatu itu dalam hubungannya dengan yang lain. Dan yang terakhir adalah attitude scales. Menurut Zainul dan Nasution tahun 2001, pengukuran memiliki 2 karakteristik utama, yaitu 1. Penggunaan angka atau skala tertentu, kemudian yang kedua, menurut suatu aturan atau formula tertentu. Untuk memahami pengukuran sikap atau attitude, perlu dipahami dulu pengertian sikap sebagai suatu konsep psikologi. Sikap harus memenuhi 2 kriteria, yaitu dapat diamati dan dapat diukur. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah, itulah hasil penyajian materi dari kelompok 2. Saya selaku moderator, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyajian materi. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.